Oke. 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 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang gizi dan pertumbuhan anak dan remaja atlet. Mula-mula kami akan memperkenalkan diri atau nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri adalah Muhammad Alfarizal. Saya Arif Rizwaya. Saya Abdul Yazid. Saya Nafisa Andini. Saya Nindika Rizky Polaba. Baik, itulah tadi nama-nama kelompok. Langsung saja saya sendiri akan membacakan latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan anak serta remaja merupakan periode kritis yang memerlukan perhatian khusus terhadap asupan gizi pada anak dan remaja yang aktif berolahraga atau menjadi atlet. Kebutuhan gizi menjadi lebih kompleks karena harus memenuhi tidak hanya kebutuhan untuk pertumbuhan normal, tapi juga untuk mendukung aktivitas fisik yang intensif. Di satu sisi, mereka membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan linear, perkembangan organ, pematangan seksual, dan perubahan komposisi tubuh yang merupakan bagian normal dari masa pertumbuhan. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan energi nutrisi tambahan untuk mendukung latihan fisik yang intensif, pemulihan, dan performa olahraga. Baik, untuk materi pertama yaitu Alif Mufli, silakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Baik, materi yang saya bawakan yaitu kebutuhan gizi anak dan remaja atlet. Kebutuhan gizi anak dan remaja atlet berbeda dengan anak sebaya yang tidak aktif berolahraga. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu usia, jenis kelamin, tahap pertumbuhan, jenis olahraga, intensitas latihan, durasi latihan, dan frekuensi latihan. Prinsip dasar nutrisi untuk atlet muda adalah memastikan asupan energi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan normal dan aktivitas fisik tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan berat badan yang tidak diinginkan. Keseimbangan energi yang tepat sangat penting karena defisiensi energi kronis dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, keterlambatan pubertas, penurunan massa tulang, meningkatkan risiko cedera, dan penurunan performa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk saudara sebagai pemateri pertama. Pemateri selanjutnya adalah Abdul Yazid. Silakan dibacakan materinya. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Jadi materi saya yaitu pengaruh gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Gizi memiliki peran fundamental dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja atlet. Nutrisi yang adekuat mendukung pertumbuhan linear, perkembangan massa otot, mineralisasi tulang, pematangan sistem reproduksi, dan perkembangan kognitif. Pertumbuhan linear pada anak dan remaja sangat bergantung pada ketersediaan energi dan protein yang cukup. Kekurangan energi klinis dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perawakan pendek. Protein berperan dalam sintesis jaringan baru dan pemeliharaan massa otot yang sangat penting bagi atlet muda yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Kemudian kebutuhan energi dan makronutrien. Yang pertama itu kebutuhan energi. Kebutuhan energi anak dan remaja atlet bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, tahap pertumbuhan, dan tingkat aktivitas fisik secara umum. Atlet muda membutuhkan energi 500 sampai 1500 kcal lebih banyak per hari dibandingkan dengan anak sebaya yang tidak aktif berolahraga. B. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk aktivitas fisik, intensitas sedang hingga tinggi. Anak dan remaja atlet membutuhkan karbohidrat sekitar 5 sampai 10 gram per kilogram berat badan per hari, tergantung pada intensitas dan durasi latihan. Kemudian C. Protein sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemulihan setelah latihan. Kebutuhan protein atlet muda berkisar antara 1,2 sampai dengan 2,0 gram per kilogram berat badan per hari. Lebih tinggi dibandingkan dengan anak non-atlet yang membutuhkan sekitar 0,95 sampai 1,0 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian D. Lemak. Lemak menyediakan energi, membantu penyerapan vitamin larut lemak, dan penting untuk perkembangan otak dan sistem hormonal. Atlet muda membutuhkan lemak sekitar 25 sampai 35% dari total asupan energi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Abdul Yasid telah membacakan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu Nandika Ponglakbah. Silakan untuk Nandika Ponglakbah. Ya, terima kasih. Yang berikutnya itu adalah kebutuhan mikronutrien. Pertama itu zat besi. Zat besi sangat penting untuk transportasi oksigen dalam darah dan pencegahan anemia. Atlet, terutama atlet perempuan yang sudah mengalami menstruasi dan atlet olahraga ketahanan memiliki risiko lebih tinggi mengalami defisiensi zat besi. Yang kedua itu kalsium. Kalsium esensial untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang yang kuat. Anak usia 9 sampai 18 tahun membutuhkan 1300 mg kalsium per hari. Sumber kalsium yang baik meliputi produk susu kedelai yang difortifikasi, sayuran hijau, dan ikan dengan tulang lunak. Asupan kalsium yang tidak memadai selama masa pertumbuhan dapat meningkatkan risiko osteoporosis di kemudian hari dan meningkatkan risiko faktor stres pada atlet muda. Yang ketiga, vitamin D. Vitamin D penting untuk menyerap kalsium, kesehatan tulang, fungsi otot, dan sistem imun. Anak dan remaja membutuhkan 600 sampai 1000 IU vitamin D per hari. Sumber vitamin D meliputi paparan sinar matahari, ikan berlemak, telur, dan produk yang difortifikasi. Yang terakhir itu vitamin dan mineral lainnya. Vitamin B kompleks penting untuk metabolisme energi. Vitamin C dan E berperan sebagai antioksidan. Zinc penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi imun. Magnesium berperan dalam fungsi otot dan metabolisme energi. Hidrasi dan kebutuhan cairan. Hidrasi yang adekuat sangat penting untuk performa optimal dan kesehatan atlet muda. Anak-anak lebih rentan terhadap dehidrasi karena mereka menghasilkan lebih banyak panas relatif terhadap massa tubuh, memiliki kapasitas berkeringat yang lebih rendah, dan kurang sensitif terhadap rasa haus. Strategi hidrasi meliputi minum cairan secara teratur sepanjang hari, tidak hanya saat berolahraga. Mengonsumsi 400 sampai 600 ml cairan 2 sampai 3 jam sebelum latihan. Minum 150 sampai 250 ml setiap 15 sampai 20 menit selama latihan. Rehidrasi setelah latihan dengan mengonsumsi 120% dari kehilangan cairan. Perkiraan dari penurunan berat badan. Air adalah pilihan terbaik untuk hidrasi pada aktivitas dengan durasi kurang dari 60 menit.
untuk aktivitas lebih dari 60 menit atau dalam cuaca panas. Minuman olahraga yang mengandung karbohidrat dan elektron sangat bermanfaat. Bisa lagi. Pola makan untuk atlet muda. Timing makan yang tepat dapat mengoptimalkan performa dan pemulihan. Sebelum latihan, makan 3-4 jam sebelum latihan dengan makanan tinggi karbohidrat, protein sedang, dan rendah lemak. Contoh nasi dengan ayam dan sayur. Jika waktu terbatas, snack karbohidrat 30-60 menit sebelum latihan dapat membantu. Selama latihan, untuk latihan lebih dari 60 menit, konsumsi karbohidrat 30-60 gram per hari dari minuman olahraga, buah, atau gel energi. Setelah latihan, konsumsi makanan atau snack yang mengandung karbohidrat dan protein dalam rasio 3:1 atau 4:1 dalam 30-60 menit setelah latihan. Contohnya susu, coklat, sandwich dengan daging, atau smoothie, buah, yogurt. Komposisi makanan harian. Pola makan harian harus mencakup 3 kali sehari, utamakan 2-3 kali snack. Sarapan yang tidak dilewatkan untuk memulai metabolisme. Porsi buah dan sayuran yang banyak, minimal 5 porsi per hari. Sumber protein pada setiap waktu makan. Gandum utuh sebagai sumber karbohidrat utama. Produk susu atau alternatifnya untuk kalsium. Cukup cairan sepanjang hari. Ya, mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Nandika Polakbah untuk telah mempresentasikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu Nafisa Andini. Silahkan untuk Nafisa mempresentasikan materinya. Baik, materi selanjutnya masalah gizi pada anak dan remaja atlet. Yang pertama itu defisiensi energi relatif dalam olahraga. Defisiensi energi relatif dalam olahraga adalah sindrom yang terjadi ketika asupan energi tidak cukup untuk mendukung kebutuhan tubuh dan aktivitas fisik. Yang kedua itu gangguan makanan. Atlet muda terutama yang terlibat dalam olahraga yang menekankan berat badan atau keterampilan senam, lari jarak jauh, menari, memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan makan. Gangguan ini dapat berupa anoreksia nervosa, bulimia nervosa, atau gangguan makanan lainnya. Ketiga, defisiensi mikronutrien. Defisiensi zat besi, vitamin D, dan kalsium sering terjadi pada atlet muda. Ini dapat disebabkan oleh asupan yang tidak memadai, peningkatan kebutuhan, atau kombinasi keduanya. Yang terakhir, penggunaan suplemen. Banyak atlet muda menggunakan suplemen dengan harapan meningkatkan performa, namun sebagian besar suplemen tidak diperlukan jika diet sudah seimbang, dan beberapa dapat berbahaya. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Nafisa Andini telah membacakan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu gizi memainkan peran krusial dalam pertumbuhan, perkembangan, dan performa anak pada dan remaja atlet. Kebutuhan gizi atlet muda lebih tinggi dibandingkan dengan anak sebaya yang tidak aktif berolahraga karena mereka harus memenuhi kebutuhan pertumbuhan normal dan aktivitas fisik yang intensif. Hidrasi yang baik dan timing makan yang tepat juga penting untuk performa optimal dan pemulihan. Masalah gizi yang umum pada atlet muda termasuk defisien energi. Pencegahan dan deteksi ini, masalah-masalah ini sangat penting untuk pendekatan nutrisi untuk atlet muda harus bersifat individual, bukan spesifik dan lainnya. Baik, segitu mungkin segitu saja yang kami dapat sampaikan atau presentasikan pada kali ini. Saya berterima kasih secara kelompok kepada
semua audiens yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.